Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Jauhar Elias Marani dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Ciawi. Teman-teman, di sini saya mendapatkan tugas, yaitu membahas tentang kesultanan-kesultanan yang berada di Jawa. Tetapi saya hanya akan membahas salah satunya saja, yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan pada tahun 1430 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana. Secara geografis, kesultanan ini terletak di pantai utara Jawa Barat. Lokasinya berada di pantai utara Pulau Jawa, merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, menjadikannya sebuah jembatan dan pelabuhan yang berbatasan antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda, sehingga terciptalah suatu ciri khas tertentu di kebudayaan Cirebon, yaitu kebudayaan Cirebon tidak terdominasi oleh kebudayaan Sunda maupun kebudayaan Jawa. Kesultanan Cirebon juga merupakan kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kesultanan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar pulau. Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban. Dalam bahasa Sunda, Caruban adalah campuran. Kenapa? Karena di sana terdapat pedagang dari bermacam suku bangsa, suku agama, dan lain-lain. Kemudian, pada awalnya, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kesultanan Cirebon yaitu sebagai nelayan. Maka, berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi dan garam. Oleh karena itu, Cirebon berasal dari kata cai dan rebon. Cai yang berarti dari air bekas pembuatan terasi atau pembuatan belendrang, dan rebon berasal dari mata pencaharian masyarakat Cirebon sebagai penangkap udang rebon atau udang kecil. Sekarang saya akan membahas kehidupan masyarakat di Kesultanan Cirebon. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Kondisi sosial di Kesultanan Cirebon terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan raja. Golongan raja terdiri dari para raja atau sultan yang tinggal di keraton serta yang berkuasa atas pemerintahannya. Yang kedua yaitu golongan elit. Golongan yang merupakan atau mempunyai kedudukan di lapisan atas yang terdiri dari para bangsawan, tentara, dan para ulama. Yang ketiga yaitu golongan non-elit. Golongan non-elit merupakan golongan lapisan masyarakat yang berjumlahnya terdiri dari masyarakat kecil yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu golongan budak. Golongan budak terdiri dari orang pekerja keras dan orang yang bekerja keras. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka kalah dalam perperangan. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi. Kondisi ekonomi Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon dan tempat jual beli barang dagangan. Pada masa Syarif Hidayatullah, kehidupan ekonomi di Cirebon meningkat karena pada masa ini bandar-bandar semakin ramai, dan pada masa ini juga Kesultanan Cirebon
kaya akan udangnya. Yang ketiga yaitu kehidupan budaya. Kondisi kebudayaan Cirebon memiliki berbagai tradisi ataupun budaya dan kesenian yang masih terus berjalan serta dilakukan oleh masyarakatnya. Contohnya, tradisional Maulid Nabi yang telah ada sejak Pangeran Cakrabuana dan upacara Pajang Jimat. Yang selanjutnya yaitu ukiran-ukiran yang ada pada keraton banyak menunjukkan pola zaman sebelumnya. Ukiran yang menunjukkan sifat khas Kesultanan Cirebon yaitu terdapat pada pola ukiran awan yang terdapat di batu karang. Nah, untuk materi yang saya bahas hanya sampai kehidupan masyarakat di Cirebon saja. Kenapa? Karena untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jika kalian ingin tahu apa selanjutnya pembahasan dari Kesultanan Cirebon, maka kalian jangan lupa subscribe channel YouTube MIPA 2 Study. Dan jangan lupa like and comment. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan menyimak video dan materi saya. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bagi saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.